Pace bene para culprit. Mana tahu para culprit berminat dalam bahasa klasik, kita mau melihat satu ayat penting, Yohanes 1 ayat 51, yang saya ambil dari bacaan hari ini. Pesta malaikat-malaikat agung. Mikael, Gabriel, Rafael. Oke, ini ada dua bahasa, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Sama-sama klasik dan kita lihat satu persatu. Kita mulai dari bahasa Latin. Et dicit ei, amen, amen, dico vobis, videbitis celum apertum, et angelos Dei ascendentes et descendentes supra filium hominis. Oke, kita coba terjemahkan. Dan ia berkata kepadanya, amen, amen, sungguh benar, aku berkata kepada kalian, kalian akan melihat surga terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik dan turun atas anak manusia. Oke, kita coba urai sedikit-sedikit. Ini conjunction ya. Dan ia berkata, ini verb, kata kerja. Kata kerja bahasa Latin itu berubah-ubah bentuknya. Karena dipengaruhi oleh subjeknya siapa, kapan diucapkan. Begitu dia. Apa fungsinya dalam kalimat? Nah, di sini dia sebagai present tense, bentuk present, asal katanya dicere, itu infinitifnya, bentuk dasarnya. Nah, subjeknya adalah dia. Siapa dia? Yesus. Yesus berkata, ini konteksnya Yesus berbicara kepada Rasul. Ia berkata kepadanya, ini bentuk datif, pronomen personale, kata ganti orang, dia, bentuk datifus. Kepada siapa dia berbicara? Dengan siapa? Amen, amen, aku percaya. Ini bahasa Yunani yang diserap ke bahasa Latin. Dico, ini kan berubah. Ini mirip sebenarnya, dici, dico, sama-sama dari kata dicere, tetapi subjeknya berubah. Dico itu aku berkata, dicit, ia berkata, dico aku berkata. Aku berkata kepada kalian, ini bentuk dativus, plural, kedua plural yang langsung berbicara, mendengarkan. Aku berkata kepadamu, yang langsung kepadanya berbicara. Kalian akan melihat, ini bentuk futurum, kedua plural, kalian, kamu. Huruf B ini biasanya itu mengindikasikan kata kerjanya dalam bentuk futurum. Dari kata videre, melihat, video. Kalian akan melihat celum apertum. Dua kata ini. Surga terbuka, apertum ini sebenarnya dari kata kerja yang dibuat menjadi kata keterangan. Inilah yang disebut dengan participium. Surga. Kalian akan melihat surga. Mengapa berakhiran ini? Oke. Celum berakhiran menunjukkan dia objek dari kalimat itu. Akusatif. Singular. Neutrum. Kalian akan melihat surga terbuka, apertum. Kata sifat keterangan mengikuti bentuk yang diterangkannya. Oke. Surga terbuka. Dan angelos, malaikat-malaikat. Tapi mengapa berakhiran os? Angelos. Karena ini adalah objek langsung dari melihat ini tadi. Ini bentuk akusatif plural maskulin. Dan melihat malaikat-malaikat Allah. Mengapa Dei? Ini bentuk genitif dari Allah, dari pemilik dari malaikat ini. Malaikat-malaikat Allah naik dan turun. Ini participium juga. Kata kerja yang diubah menjadi keterangan, menerangkan malaikat itu yang naik turun atas anak manusia. Supra filium hominis. Dalam bahasa Latin hanya tidak begitu terang diucapkan, tidak diucapkan. Kecuali di posisi tengah misalnya nihil atau niil. Oke, sudah jelas kira-kira ya. Itu untuk bahasa Latinnya. Kita masuk ke bahasa Yunani. Ini menarik juga, lebih antik lagi nih, dengan alfabetnya yang berbeda seperti kata sandi. Tentu untuk membaca ini bagus kita baca dulu
alfabet yang 24 itu. Dari alfa sampai omega. Dan kita baca dulu. Kai legei auto. Amen amen lego humin. Obseste ton oranon aneogota. Kai tus angelos tuteu. Ana bainontas. Kai kata bainontas. Epi tu huion ton huion tu antropo. Kita terjemahkan sama sebenarnya. Dan ia berkata kepadanya, amin, amin, aku berkata kepada kalian. Obseste, kalian akan melihat surga ton uranon terbuka. Dan malaikat-malaikat Tuhan Allah naik dan turun atas anak manusia. Oke, ini grammar bahasa Latin, bahasa Yunani ada mirip-miripnya. Tetapi rasanya lebih menarik bahasa Yunani karena ada artikel yang menunjukkan fungsi kata itu. Ini dia. Jadi dengan ini kita terbantu untuk mengerti kata ini dia sebagai subjek atau sebagai objek atau sebagai dativus atau menerangkan tempat, objek pelaku, objek penderita, penyerta, itu dalam bahasa Indonesianya kita. Oke, dan ia berkata, ini juga legei. Oke, dan ia berkata kepadanya, legei, ia berkata, legein infinitifnya, stemnya bentuk paling pokoknya leg. Bisa menjadi lego, legeis, legei, legomen, legete, legusi. Oke, ini lego. Dan ia berkata kepadanya auto. Ini bentuk dativusnya. Ini bisa berubah-ubah sesuai fungsinya dalam kalimat. Amin, amin. Benar. Aku berkata kepada kalian, humin. Obseste, ini bentuk futurum dengan ditandai ada huruf sigma di situ, S. Umumnya begitu, kalau ada S-nya menunjukkan ada futurumnya. Ton uranon, uranus, menunjukkan akusatif, objek karena berakhiran menjadi on. Nah, ini ditunjukkan ini juga. Aneogota, ini juga bentuk partisipium terbuka. Dan malaikat-malaikat. Ini karena double gammanya, kalau berdekatan begitu, dibacanya ditambahi seperti N di depan. Angelos. Tus angelos. Tuteu. Ana bainontas. Kai kata bainontas. Inilah bentuk juga kata yang menjadi keterangan untuk kata benda. Siapa yang diterangkan oleh ana bainontas dan kata bainontas? Para malaikat. Epi, ini preposisi. Menerangkan alamat, pengalamatan. Nah, atas siapa? Atas anak. Anak siapa? Anak manusia. Anak manusia itu gelar yang disematkan kepada Yesus. Sabda yang menjadi daging. Antropos itu biasa kita dengar manusia. Itu bentuk nominatif, bentuk subjeknya. Tapi kalau dia menjadi genitif, pemilik anak ini menjadi berakhiran u, antropo. Oke, apa yang mau disampaikan oleh bagian ini? Malaikat. Kristus sendiri berbicara tentang malaikat. Jadi kalau gereja Katolik memelihara keyakinannya tentang malaikat, itu berarti dia setia. Tapi persoalannya apakah masih ada keyakinan itu? Gitu ya. Seberapa yakin saya ada malaikat menemani? Gabriel, Mikael, Rafael, semua pakai L. Itu akarnya dari bahasa Ibrani. Lain lagi, itu bahasa Semit yang lain itu. Itu menunjukkan keilahian. Elohim, Alkitab, Allah yang ilahi itu. Nah, oke, sudah di mana kita? Percaya kepada malaikat.
Nah, apa juga yang mau disampaikan dengan kehadiran malaikat? Percaya bahwa Allah itu begitu besar sebagaimana ditunjukkan oleh nubuat penglihatan Daniel. Aku melihat ada banyak orang yang melayani dia, orang-orang tua juga. Itu juga dia katakan. Dan dengan percaya pada malaikat kita percaya Gesù Dio ci guida sempre, senantiasa menyertai, melindungi kita, membimbing kita. Pace bene.